Kalimantan Timur, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Lokal 3. Di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih cara memparafrasakan bahan kutipan itu. Yuk simak videonya. Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Yang pertama, pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan dapatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Yang kedua, buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama, kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Yang ketiga, parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan lebih banyak kutipan. Yang keempat, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusun kata yang mengesankan. Yang pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya dalam beberapa kasus. Kutipan harus dibaca berulang kali. Yang kedua, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinal. Artinya, Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. Yang ketiga, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Yang keempat, pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang, tanpa sadar parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Yang kelima, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Yang pertama, periksa panduan gaya kutipan yang digunakan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Yang kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA dan APA. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Untuk format APA, Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasinya. Yang ketiga, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa,
Masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi. Akan tetapi, tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Yang terakhir, yang keempat, buatlah halaman karya yang dikutip, referensi, atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format sendiri untuk mencatat informasi, penulis, judul, dan penerbit. Nah, bagaimana teman-teman semua? Sudah tahu kan cara memparafrasakan bahan kutipan? Semoga video saya yang saat ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa mengamalkan kembali ilmu ini. Jadi, jangan patah semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain atau memberi ilmu kepada orang lain, karena semua